Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saya Anjar Widyastuti akan menjelaskan tentang sistem lembaga keuangan syariah. Terlebih dahulu, saya akan membahas tentang perkembangan perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas pengaruhnya dari perkembangan perbankan syariah di berbagai negara. Pada awalnya, model bank syariah ini diterapkan di Pakistan pada akhir tahun 1950-an, yang tidak membebankan bunga kepada peminjamnya. Di India, Jamiat-e-Islami Hindi memulai sistem pinjaman bebas bunga pada tahun 1868. Di Mesir, pada awalnya didirikan bank syariah secara sederhana pada tahun 1963 di kota Med, Gamer, yang kemudian dikembangkan pada tahun 1971 dengan nama Nasir Social Bank. Di Malaysia, pada tahun 1983 didirikan Bank Islam Malaysia, Berhad, yang dioperasikan berdasarkan syariah Islam. Dan di Iran, perbankan syariah mulai diterapkan pada tahun 1979 ketika dinasionalisasikannya bank-bank konvensional. Negara-negara lain yang sudah mengembangkan sistem perbankan syariah adalah Siprus, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Turki. Pengembangan bank syariah di Indonesia yang dimulai tahun 1992 relatif terlambat. Hal tersebut karena disebabkan oleh beberapa sebab. Yang pertama, yaitu belum sependapatnya ulama Indonesia mengenai keberadaan bunga bank. Yang kedua, kurang kondusifnya kondisi sosial politik di Indonesia yang mengakibatkan belum adanya political will pemerintah pada masa itu. Yang ketiga, tanggung jawab moral yang harus dipikul karena mencantumkan label syariah. Dan yang keempat, adalah adanya kendala besar hukum sehingga belum memungkinkan pengembangan bank syariah karena bank syariah belum dikenal dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang perbankan maupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Di sini terdapat 5 perbedaan di antara keduanya. Bank konvensional, akad bank konvensional berupa surat perjanjian dibuat berdasarkan hukum positif yang sedang berlaku di Indonesia. Sedangkan untuk bank syariah, semua transaksi yang dilakukan di bank syariah harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariat Islam. Yang kedua, bank konvensional, keuntungan yang diberikan adalah bunga. Sedangkan bank syariah, keuntungan yang diberikan adalah bagi hasil. Yang ketiga, untuk bank konvensional, pengelolaan dananya menyalurkan kredit tanpa harus mengetahui dari mana atau kemana uang tersebut disalurkan. Untuk bank syariah, menolak untuk menyalurkan kredit yang diinvestasikan pada kegiatan bisnis yang melanggar hukum Islam. Selanjutnya, untuk bank konvensional, hubungan bank dengan nasabah sebagai kreditur dan debitur. Untuk bank syariah, hubungan bank dengan nasabah sebagai mitra atau partner. Dan yang terakhir, bank konvensional punya banyak promosi untuk menarik nasabah. Sedangkan untuk bank syariah, hanya menerapkan sistem cicilan dengan jumlah tetap berdasarkan keuntungan bank yang sudah disetujui antara pihak bank dan nasabah saat akad kredit. Dan yang terakhir adalah mengenai prinsip dasar perbankan syariah. Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada Al-Quran dan juga Sunnah. Setelah dikaji lebih dalam, falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada 3 hal, yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan atau margin sebesar mungkin. Kemudian keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Dan yang terakhir, kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat
untuk saling meningkatkan produktivitas. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.